Ya, shalom, shalom, soteria, soteria. Puji Tuhan, bertemu kembali ya dengan saya Bejana dalam pelayanan Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan saudara, ya puji Tuhan masih diberikan kesehatan ya. Saya juga bersyukur masih boleh terus melayani ADM ini lewat YouTube online. Tapi ingat, Roh Kudus itu menembus batas, luar biasa. Saya katakan luar biasa. Terjadi betul saudara. Puji Tuhan saudara-saudara. Ya, pada hari ini saya akan melayani tetap dalam bingkai besar saya. Ya, firman, doa dan pengurapan. Ya, saya menggunakan pengurapan sarana itu terus saudara. Ya, sudah 12 tahun lebih. Saya tetap mentaati apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada saya. Ya, belum berubah. Pengurapan ada sarananya saudara. Saya menggunakan minyak. Ya, karena perintah dia. Tapi sudah 12 tahun loh. Dibuktikan kan, ya waktu masih saya onset, masih waktu di Jalan Pringgading nomor 24, masih pakai tenda saudara. Wah luar biasa, saya beritahu luar biasa itu yang masih terus ada komunitas saya, ya di WA saya, ya orang-orang yang ikut ya dalam pelayanan HDM ini, ya saudara. Bisa cerita itu bagaimana, luar biasa kan, haleluya, sampai detik ini saudara. Dan ini semakin mendunia loh saudara, apalagi lewat YouTube kan dunia. Puji Tuhan ya saudara, Tuhan sudah memberi sarana seperti ini. Beberapa Rabu yang lalu kan sudah saya sampaikan ya, ketika saya menjalani rencana Tuhan. Temanya kan menjalani rencana Tuhan, sudah saya sampaikan. Dan sekarang saudara, saya akan menyampaikan khotbah saya ini saudara, yang terdapat di dalam Injil Yohanes. Ya saudara bisa buka kalau saudara ada Alkitab atau lewat ya handphone saudara di rumah masing-masing, di mana saja berada. Saya mau baca dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 20 ya. Saya mau baca semua saja saudara, ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan saudara ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci. Kenapa saudara? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Terus saudara, pada waktu itu datanglah Yesus, ya tiba-tiba ini saudara ya terkunci, tiba-tiba Yesus sudah masuk saudara, karena Yesus sudah dipermuliakan Roh. Dan berdirilah di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini yang dikatakan Tuhan, ya terus saudara. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kalau melihat Tuhan sukacita saudara aja benar. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Perhatikan baik-baik. Demikian juga sekarang aku Yesus mengutus kamu. Ya, murid-muridnya itu saudara. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada dan dosanya tetap ada. Luar biasa saudara-saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya katakan, saudara di sini peristiwa ini sudah saudara dengar berkali-kali ya. Apalagi pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya di hari ketiga itu saudara. Ya,
Nah, itu dikatakan murid-muridnya ketakutan, saudara, karena takut kepada orang Yesus. Takut karena ada ketakutan ini mereka mengunci, menyembunyikan diri, saudara. Ya takut dibunuh, takut dianiaya dan lain sebagainya. Karena mereka dicari saudara-saudara pengikut Yesus, termasuk murid-muridnya ini. Itu kan ceritanya begitu. Nah ini saudara, saya bicara takut, ketakutan. Siapa yang tidak pernah takut? Takut. Siapa yang tidak pernah takut? Kalau bilang tidak pernah, ya bohong. Sedikit atau besar ketakutan tetap ada, saudara. Ya, ketakutan yang beralasan, apa saja. Ya, baik orang yang dalam pelayanan gereja ya, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, senior-senior, semualah, atau jemaat semua, anak-anak Tuhan, pasti pernah merasa yang namanya takut. Apalagi saudara-saudara, takut ada dua, saudara. Takut yang beralasan. Nah, ada alasannya kenapa takut. Yang kedua adalah takut yang tidak beralasan. Kalau yang beralasan, saudara, ya udah dari awal saya sudah melayani semacam ini, saudara. Ya dua hal ini, takut yang beralasan dan takut yang tidak ada alasan. Takut yang beralasan, saudara, macam-macam kan. Ya, apalagi waktu pandemi, coba saudara. Semua orang takut, seluruh dunia loh saudara. Takut bertemu dengan orang lain, takut ketularan COVID-19. Sampai detik ini pun juga masih ada, meskipun ini sudah melandai loh. Takut saudara. Oh banyak sekali saudara kata takut. Jauh ya, dari zaman Adam dan Hawa pun ada yang namanya takut. Ya, takut. Nah, saudara-saudara, mungkin dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita ada ketakutan. Ya ada, saya melayani, ada yang masalah di dalam kesehatan mereka takut. Ya, takutnya macam-macam, saudara. Ya, takut mati. Ya kalau sakit, wah nggak sembuh-sembuhan, begitu. Ada yang masalah di tengah-tengah pekerjaan ekonomi keuangan, saudara. Bagaimana? Wah macam-macam, saudara. Takut, saudara. Saya melayani banyak. Hati-hati, saudara. Jangan sampai takut ini yang disebabkan oleh kekeliruan, kesalahan kita. Ya, saya wanti-wanti lah semua. Saya selalu wanti-wanti keluarga saya, semua saudara-saudara. Hati-hati kalau main apa itu gesek itu loh, pinjaman online katanya ada begitu. Ada pinjaman yang pakai kartu, ya, yang tanpa agunan itu. Saudara, kalau tidak bisa membayar itu, pasti ada ketakutan, dikejar-kejar orang, saudara. Hati-hati dan banyak lagi, saudara. Ya, saya banyak, saudara, ketika sudah bekerja bisnis, saudara. Ya, kalau gironya itu sudah buka giro, ternyata pada waktunya belum bisa mengisi dari giro itu, atau gironya dapat dari orang lain kosong dan lain sebagainya, ketakutan. Ini yang beralasan. Takut besok pagi bagaimana? Ya takut dibawa tidur, saudara. Nah, saya banyak melayani orang-orang yang takut seperti ini, takut yang benar-benar ada alasannya. Kalau takut tidak ada alasan ya diselesaikan, saudara-saudara. Ya ini ada ketakutan, saudara-saudara. Kalau sekarang ketakutan yang tidak beralasan, hati-hati, itu intimidasi. Tidak ada apa-apa, semua oke-oke, tapi kok tiba-tiba gitu. Saya melayani sudah takut terus. Orang mampu, sangat mampu dah. Saya melayani bukan hanya di Semarang loh, di luar kota Semarang juga. Oh saudara, saya melayani orang-orang yang takut seperti ini. Ketakutan, saudara-saudara. Tuhan tahulah, takut ini ya saya katakan ya manusiawi. Ya, menghadapi hari esok, menghadapi apa-apa, ya macam-macam, saudara. Ya, apalagi kalau sudah ada perkara sampai kepada pengadilan dan lain sebagainya, mesti ada ketakutan, was-was, pikiran, hati-hati, itu bisa sakit. Apa? Asam lambung. Salah satunya asam lambung. Bisa naik, khawatir, sudah takut. Ini loh saudara, pikiran masih menimbulkan ketakutan. Bukan saja dalam hati, dalam pikiran, dalam perasaan, maka ketakutan. Ini ada, saudara, ketika murid-murid Yesus
sedang ketakutan, Tuhan Yesus tahu persis. Dia datang dalam masuk, meskipun pintu itu tertutup semua. Sama sekarang juga seperti itu, karena Yesus sudah dipermuliakan, saudara. Dia itu roh. Roh itu bisa keluar masuk, menembus tembok, saudara. Tidak peduli saudara mengunci pintu di mana saja saudara berada. Bisa, saudara. Yang namanya roh, masuk, keluar, masuk, bisa. Dan Tuhan mengatakan, damai sejahtera. Nah, ketakutan butuh damai sejahtera. Orang yang takut tidak ada damai sejahteranya. Aduh, saudara, mengenaskan, mengerikan betul-betul orang yang takut begini. Ya, masalah hutang piutang, wah itu ada yang takut. Padahal pekerjaannya diberkati, tapi takut, saudara-saudara, karena ada hutang piutang. Nah, ini saudara-saudara. Saudara lihat, 2 kali Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara yang takut, saya mengambil firman ini untuk saya dan saudara, untuk saya sendiri dan saudara. Yesus berkata pada saat ini, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus Kristus yang berkata-kata, aku mau dipakainya. Saudara-saudara, tidak hanya itu, saudara-saudara. Kalau saudara lihat begini, saudara-saudara, apa yang Tuhan katakan selanjutnya? Setelah itu, saudara, kita melihat bahwa setelah Tuhan mengatakan damai sejahtera bagi kamu, Tuhan mengatakan, Bapa sudah mengutus aku. Maka sekarang ini juga Tuhan Yesus mengatakan, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kamu waktu itu murid-murid Yesus, tapi sekarang sudah kita loh, saudara. Ya, Tuhan, Bapak sudah mengutus, Tuhan datang memberikan macam-macam itu, keselamatan, pengampunan dosa, ada mujizat, ada keajaibannya, ada pengajarannya, wah macam-macam. Sekarang saya dan saudara, ya, dan secara khusus saya, saudara, dia mengutus saya dalam pelayanan yang namanya healing and deliverance ministry. Lalu saudara-saudara, setelah Tuhan mengatakan begitu, lalu Tuhan menggembusi mereka. Dibutuhkan hembusan Roh Kudus. Damai sejahtera Tuhan mengatakan itu belum cukup. Tuhan lalu menghembusi mereka. Dihembusi dengan apa? Terimalah Roh Kudus. Sekarang sudah terimalah Roh Kudus. Dihembusi dengan Roh Kudus. Maka itu saudara, khotbah saya ini saya beri tema dihembusi Roh Kudus. Apa akibatnya, saudara? Kalau saya dan saudara dihembusi Roh Kudus ini saudara perhatikan baik-baik, ini terus dipegang terus, dihembusi Roh Kudus. Hembus. Maka saya kalau saya waktu onset, saya selalu sebelum pengorbanan saya nyanyikan, berhembuslah ini Roh Kudus di tempat ini. Dan sekarang ini juga, saya juga ingin menyampaikan kepada saudara, melalui YouTube ini, di tempat di kantor saya, di mana saya membuat YouTube ini, saudara. Ini ada kata-kata berhembuslah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengembusi saudara juga dengan Roh Kudus. Dasar apa, saudara-saudara? Tuhan Yesus telah mengembusi, katakan terima Roh Kudus. Terima. Ya, Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-23, ya, yang terakhir dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 20. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini luar biasa. Saya tak berani, loh, saudara. Saya tak berani kalau bukan dari Tuhan. Orang-orang yang dihembusi oleh Roh Kudus, dia terima Roh Kudus. Roh Kudus diterima, bukan saja saudara-saudara lalu bisa berbahasa yang namanya glosolalia itu.
saja, tetapi Tuhan beri wewenang. Wewenangnya Sang Pencipta itu, Pencipta langit dan bumi, Pencipta segala-galanya, yang membuat saudara dan saya ini. Saudara diberi otoritasnya. Saya katakan tempoh hari sudah kuasa Pentakosta. Sudah terjadi. Dan terjadi saudara-saudara. Sampai dia datang kembali yang kedua. Ini saudara-saudara. Ada Roh Kudus. Ada wewenang dari Allah. Ketika dia mengembusi dengan rohnya. Roh Kudus itu roh Allah loh saudara. Roh Bapa. Ya. Bahkan dia katakan, sekarang Roh Kudus di mana? Saya beritahu. Di mana saudara, kalau saudara sudah doa 10 hari, saudara terima Roh Kudus. Di mana sekarang Roh Kudus? Selesai? Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati kita. Dikatakan Roh Kudus itu berdiam di dalam kita. Loh, kata berdiam itu penerjemahannya gimana? Berdiam, menempati kan? Di mana tempat Roh Kudus? Firman Tuhan mengatakan dalam hatiku dan hatimu. Di hati kita. Hati kita ini juga ada roh kita. Kalau di situ ada Roh Kudus dalam hati kita dan ada roh kita, ini jadinya ya bersatu. Maka saya katakan kita ini satu roh. Ya ada ayat-ayat yang lain, ada positif, ada negatif begitu ya. Tapi saya mau beritahu, mungkin berbeda saudara dengan pendapat saya. Tapi dia. Saya melayani HDM bukan kehendak saya, tapi kehendak dia. Rencana dan kehendak dia, perintah dia, bukan manusia siapapun yang pintar sekalipun, tapi dia. Saya sudah mengatakan, Roh Kudus itu Maha Guru saya, pengajar saya, yang punya kuasa. Manusia mana ada kuasanya? Terbatas, saya terbatas, saudara terbatas, semua terbatas. Tapi Roh Kudus, ini loh, di ayat 23 ini luar biasa wewenang ini. Bukan ini saja saudara, tapi dalam HDM ini saya diberi, dianugerahi tenaga dan kuasa daripada dia. Sang Pencipta itu, Roh Kudus, Roh Allah sendiri, Roh Bapa, Roh Tuhan. Di dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus, Roh itu sudah aku terima. Saudara harus terima, terimalah Roh Kudus ini. Luar biasa saudara, ketika kita dihembusi Roh Kudus. Ini jangan dilupakan saudara, hanya sekedar waktu Pentakosta 20 hari. Saudara terus menerus diingatkan bahwa saudara dan saya sudah memiliki, sudah diberi wewenang ketika dia menghembusi seperti murid-muridnya dihembusi saudara. Dan diteguhkan lewat Pentakosta. Roh Kudus 100% dicurahkan, penuhi, dan ada kuasa dan tenaga. Tenaga. Saya sering katakan, ini kalau bahasa aslinya ya exousia dunamis, saudara. Bahasa dari bahasa Perjanjian Baru ya, itu bahasa Yunani ya. Nah, saya tidak orang teologi ya. Saya ini orang biasa. Ya saya tahunya tenaga itu ya energi. Bagi saya tidak apa-apa kalau saya tidak mau. Tenaganya Roh Kudus saya bilang. Tetapi tenaganya Roh Kudus, energinya Roh Kudus berbeda dengan energi saya. Rapuh manusia ini. Saudara juga rapuh, hanya debu, tanah, abu, lihat, tidak ada apa-apanya. Dan ketika tenaga energi Roh Kudus itu ada kuasa. Kuasa yang memberi wewenang, saya katakan. Coba tadi baca ayat itu luar biasa sekali. Apalagi ini saudara-saudara dalam HDM, kesembuhan dan kelepasan untuk menyembuhkan orang yang sakit tenaga itu, untuk menguatkan orang-orang yang lemah, untuk memberitakan kabar baik, yaitu Injil Yesus. Kabar baik dari Tuhan, soteria, saya kabarkan, soteria, ada keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus bagi orang yang percaya, orang yang percaya, orang yang percaya, ada iman setia sampai mati. Tuhan berjanji ada mahkota kehidupan bagi kita semua sepanjang kita tetap seperti itu, percaya dan setia. Tetapi saya dan saudara masih di dunia, dibutuhkan supaya iman ini tidak menjadi gugur. Hati-hati saudara, iblis menang dia.
Ini saudara-saudara, ada ketakutan terus-menerus membuat iman kita bisa gugur. Kita lari kepada yang lain, tidak tetap kepada Yesus Tuhan. Tuhan katakan, terimalah. Terima Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus dari tempat ini, berhembuslah Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Saudara, apakah hari-hari ada ketakutan karena apa? Kalau ada masalah, karena itu yang beralasan, selesaikan itu. Bersama dengan Roh Kudus, saudara akan disanggupkan. Tapi kalau juga ada intimidasi ini, yang tidak beralasan, intimidasi, kita usir. Kita punya wewenang kuasa dan tenaga itu. Kita usir dalam nama Tuhan Yesus. Itu roh-roh ketakutan. Kita ini tidak diberi Tuhan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Berani karena wewenangnya. Saya kira lagi, wewenangnya. Baca ini benar-benar. Terima Roh Kudus, dihembusi oleh Roh Kudus. Roh Kudus berhembus. Oh banyak saudara. Saya lewat YouTube ini. Roh Kudus berhembus. Seperti udara yang belum mengalir. Ada angin yang saudara rasakan. Saudara-saudara, saat saya berdoa, Roh Kudus bekerja. Ini hembusannya. Roh Kudus berhembus dari tempat ini. Di tempat di mana saya buat YouTube, di kantor saya. Melayani begitu banyak orang. Nah, ingat, rencananya tidak pernah gagal. Kehendaknya tidak pernah gagal. Perintahnya berjalan. Ketika perintahnya itu ditaati, saudara, happy-nya, endingnya adalah happy. Sabas, saudara. Berbahagia yang datang dari surga, berbeda dengan bahagia di atas sini, dari surga, sabas. Saudara terima, saya terima, hembusan Roh Kudus ini, terimalah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, pakai. Saya dari rumah sudah mengurapi seluruh tubuh saya. Saya di rumah mengurapi sendiri tubuh saya, semua saya urapi. Saudara di rumah bisa mengurapi. Saya sudah menggunakannya dan saya pakai. Kalau ada minyak yang belum dikuduskan dari tempatnya sekarang ini tempat saya, saudara. Saya sudah berdoa memohon kepada Tuhan dan saya percaya Tuhan sudah berkenan. Tempat ini akan saya pakai. Ya, saya pinjam. Seumur hidup sampai selesai. Tuhan yang memperkenan. Semua dari Dia. Dia yang masih menguatkan saya. Dalam usia-usia seperti ini, saudara, maaf. Saya bukan apa-apa. Suara saya masih kuat. Seperti dulu. Tidak pernah berubah. Bukan saya buat-buat. Saya bukan berteriak-teriak. Tapi suara saya memang dari sono, saudara. Maaf, saudara juga. Zaman sekarang juga hamba Tuhan kalau khotbah, wah keras-kerasan juga, kenceng-kencengan saudara, ya toh, ya. Nah, dulu saya diberi teguran, suaranya keras, tapi sekarang ini saudara, semua ya song leader, semua juga yang khotbah keras, kenceng saudara, ya baguslah. Tapi kalau sampai berteriak itu seperti dibuat-buat. Saya dari sononya, saya tidak bisa. Saudara, ini puji Tuhan, pitaku dijaga Tuhan, pita suara. Mohon Bapa, mohon supaya Engkau yang bekerja terus atas pelayanan ini, biar kehendak-Mu yang jadi. Sampai kapan Tuhan? Hamba tidak tahu, tapi kehendak-Mu yang jadi dan Engkau yang memberkati. Karena Roh Kudus berhembus dari tempat ini. Ya bekerja tanpa batas, tanpa kecuali. Ada minyak yang belum dikuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus dari tempat ini saya kuduskan. Supaya Roh Kudus yang bekerja. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Sudah silahkan urapi. Saya sudah mengurapi saudara. Saya sudah mengurapi. Aku punya tenaga dan kuasa. Datang daripada Bapa. Oh, aku punya energi yang rapuh. Iya. Tapi aku diberi energi dari Bapa. Tenaga itu bahasa saya. Energi. Tapi ada kuasanya. Kuasa yang dulu mencipta. Dan sekarang kuasa ini. Yang dapat menyembuhkan orang sakit. Melepaskan orang yang terikat.
memberkati orang-orang yang butuh berkat dari Tuhan. Aku memakai wewenangnya dia, namanya dia, nama Yesus Tuhan. Saya tidak menggunakan nama siapa-siapa, apalagi nama saya, tidak ada gunanya. Tapi nama dia, saya menggunakan wewenangnya dia, otoritas, kuasa Pentakosta. Hembuskan ini, terima Roh Kudus. Kalau yang sakit ini ada sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang berhembus. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, dipulihkan sakitmu, sembuh total. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja dari tempat ini. Kalau engkau mau membuka hati, terima Roh Kudus. Ramata sangkara malawai, kumata saki kemutusuk kuria mata malamat, kuria lama saki ho malamat, ramata sembuh itu. Terima Roh Kudus, pulih. Rumah tanggamu dipulihkan, keluargamu dipulihkan, dirubah. Karakter-karakter yang buruk, tabiat-tabiat daging yang buruk dirubah. Karena dia punya otoritas yang mampu mengubahmu. Mau tidak mau engkau akan dirubah oleh dia. Sehingga engkau memiliki karakter yang baik, yang namanya buah roh, memenuhimu, membuatmu menjadi orang yang beriman sungguh-sungguh. Sehingga imanmu benar-benar teruji, kuat, sehat. Dan itu saja. Engkau punya pekerjaan apapun, engkau bekerja sendiri, ikut orang, apapun yang kau kerjakan, kau percaya ketika kau terima hembusan Roh Kudus, oh ada kuasa, ada terobosan keajaiban yang luar biasa. Pekerjaanmu diberkati luar biasa dalam kondisi-kondisi seperti ini. Orang kata sulit, tapi ketika engkau terima Roh Kudus, dihembusi Roh Kudus, dia ikut bekerja, akan menggunakan terobosan yang ajaib, caranya luar biasa, dan engkau akan diberkati. Ketika engkau diberkati, pasti engkau akan menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus bekerja. Terima Roh Kudus ini. Terima hembusannya, terima hembusannya, terima hembusannya, terima hembusannya. Roh Kudus bekerja saat ini. Terima, buka hatimu. Dan engkau diberi wewenang Roh Kudus melakukan apa yang tidak dapat kau lakukan. Ajaib, ajaib. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, hamba mengucap syukur dan terima kasih untuk rohmu. Rohmu, aku sudah terima. Umatmu saat ini juga terima. Seperti apa yang ku terima. Dan Tuhan mengatakan sudah berdiam di dalam hidup kita. Di dalam hati sudah ada bersama dengan roh kami Tuhan. Roh yang kau buat, roh manusia dengan rohmu itu menjadi satu. Menjadi satu kesatuan. Dan kami boleh menghasilkan sesuatu yang ajaib, luar biasa. Wewenang daripadamu datang dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan saja juru selamat yang hidup, yang pembebas semuanya. Soteria, soteria. Ada keselamatan yang kekal daripadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, dia adalah Allah sendiri yang datang di dalam seorang manusia. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya mereka terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima. Hembusi engkau. Terima hembusan Roh Kudus. Dan engkau akan tidak takut lagi. Baik takut yang diintimidasi oleh roh jahat. Baik oleh karena masalah itu. Karena ajaib. Semua akan selesai. Oh haleluya. Endingnya adalah happy. Puji Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk semua ini. Berkaryalah Roh Kudus lebih jauh. Engkau berdoa menembus batas dari tempat ini. Engkau mengalir kemana-mana. Hembusanmu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan yang memberkati kita semua. Amin.
soteria. Sampai berjumpa lagi sana Rabu yang akan datang bersama Bejana. Ya, dalam kondisi sehat walafiat. Bukan saja yang kelihatan jasmani, tapi yang tidak kelihatan. Ada di dalam roh, ada di dalam jiwa. Haleluya, puji Tuhan. Amin.